Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita melanjutkan materi ke bab 4, yaitu tentang peradilan Islam dan hikmahnya. Yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu peradilan Islam, kemudian yang kedua hakim, dan yang ketiga adalah saksi. Yang pertama, peradilan Islam. Pengertian peradilan. Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qada. Istilah tersebut diambil dari kata qadi ya qadi, yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadi atau hakim. Sebagai lembaga negara yang mendapat tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsi dengan baik. Nah, di antara fungsi terpenting dari peradilan yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat, dan yang terakhir mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Adapun hikmah dari peradilan, yang pertama yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hikmah yang kedua yaitu terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib. Kemudian hikmah yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, yang artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Yang keempat yaitu terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Kemudian hikmah yang kelima yaitu dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Kemudian sub tentang hakim. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Hakim mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Terkait dengan kedudukan hakim tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang artinya, apabila hakim duduk di tempatnya sesuai dengan kedudukan hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong, dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian syarat-syarat hakim. Karena mulianya tugas sebagai seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya, maka demi terwujudnya keadilan, seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu beragama Islam, karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non-muslim. Kemudian yang kedua, akil balik, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, merdeka atau bukan hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Kemudian seorang laki-laki memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat.
Kemudian memahami bahasa Arab dengan baik karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab. Kemudian mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad karena tak diperbolehkan baginya taklid. Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, seorang hakim harus dapat melihat karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa. Selanjutnya, seorang hakim harus mengenal baca tulis. Selanjutnya, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya. Kemudian macam-macam hakim dan konsekuensinya. Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Hakim tidak boleh memiliki tendensi apapun kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika hakim melakukan tindak kezaliman ketika menetapkan perkara, maka ancaman hukuman neraka telah menantinya. Namun sebagai seorang hakim, ia juga berusaha dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jikapun hakim salah, maka ia tetap mendapatkan satu pahala, dan jika benar tentu mendapatkan 2 pahala. Nah, kesimpulannya yaitu kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surga Allah dan martabat yang mulia. Dan sebaliknya, hakim yang zalim akan mendapatkan balasan yang buruk, di mana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya hakim ada 3 macam, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian tata cara menentukan hukuman. Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu, terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut. Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Kemudian selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Dan sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Kemudian yang perlu diperhatikan pula bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan. Yang pertama yaitu saat marah, kemudian saat lapar, saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga atau begadang, kemudian saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, saat sangat ngantuk, saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya, dan saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Dengan kesembilan keadaan ketika memutuskan perkara dalam diri hakim inilah yang dapat menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Ia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin. Kemudian bagaimana kedudukan hakim wanita? Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali
tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita, sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qisas. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan, seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun. Nah, oleh karena itu, hakim yang ada di Indonesia diperbolehkan bagi wanita. Selanjutnya, tentang saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu, ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Maka dari itu seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. Pada dasarnya, saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai dengan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti di samping bukti-bukti yang lain. Kemudian syarat-syarat menjadi saksi. Yang pertama, beragama Islam, kemudian sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, kemudian berakal sehat, yang keempat merdeka atau bukan seorang hamba sahaya, dan yang kelima adalah adil, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat kedua yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Kemudian ada pula saksi-saksi yang ditolak. Nah, adapun kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya yaitu yang pertama saksi yang tidak adil, yang kedua saksi seorang musuh kepada musuhnya, kemudian yang ketiga saksi seorang ayah kepada anaknya, yang keempat saksi seorang anak kepada ayahnya, dan yang kelima saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Baik, itulah tadi materi tentang peradilan Islam, hakim dan saksi. Apabila ada hal yang kurang difahami, silakan dipertanyakan pada guru yang bersangkutan atau guru yang membawakan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.